baru saja kamu katakan. Kesedihan. Penyesalan. Mengutuk kehidupan. Semua sudah aku lakukan. Semua sudah aku coba. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Masih saja ada yang protes. Selalu aku yang salah. Masih saja ada yang menganggap aku egois. Siapa yang protes, Langit? Siapa yang menyalahkanmu? Egois? Tapi kamu memang egois, kan? Bapak tidak bersungguh-sungguh untuk mendukungku. Kok gitu? Iya. Bapak hebat di mata mereka. Omongan Bapak jadi rujukan. Iakan dan dianggap. Solutif. Tapi tidak bagiku, Pak. Bapak tidak hebat sama sekali. Bapak banyak membantu mereka. Tapi untuk aku, anakku, mana pernah, Pak? Alah. Masa mudamu saja masih jauh. Kamu terlalu dini jika mengatakan dirimu sudah selesai. Jalan masih panjang yang belum kamu lewati. Baru seperempatnya saja kamu melewatinya. Dan kamu sudah menyalahkan semua orang. Jujurlah, Langit. Jujurlah pada dirimu sendiri. Pak, aku menghormati. Tetapi Bapak harus tahu, setiap jiwa ada kehidupannya sendiri. Bapak telah melewatinya. Mestinya Bapak mengerti akan hal itu. Dan Bapak juga harus paham, tua dan muda bukan soal usia. Terus, kamu ingin menyebutku orang tua yang kekanak-kanakan gitu? Bapak cuma terlalu cerewet untuk mengurusi hidup orang lain. Kamu itu anakku. Lantas apa, Pak, kalau apa anak? Bapak berhak mengatur hidup. Bapak merasa berhak untuk menentukan apa yang harus aku pilih. Terserah. Ingat, kamu berhak diam untuk mendengar orang lain bicara. Oh, begitu. Dan akhirnya Bapak harus tahu kenapa aku seperti sekarang ini. Hidup melata seperti ular yang banyak dihindari setiap orang. Kemanapun pergi, harus secara sembunyi. Dan saat bertemu dengan orang-orang, mereka menghindari ketakutan. Jika perlu, Pak, mereka melakukan itu dengan Bapak. Bapak hanya bicara. Aku yang jalan. Sakit. Sakit, Pak! Bang, Apa, Pak? kamu pikir ini semua salahku? Kira kamu?
Aku ingin kamu tumbuh dewasa, Langit. Menjadi manusia yang bermartabat. Bukan malah pintar menghujat. Aku ingin kamu menjadi manusia yang sukses melebihi aku. Bukan malah pintar ngeles seperti itu. Buat apa, Pak? Semua buat apa? Buat bekal hidup kamu tentu saja. Sudah aku bilang, Pak. Semua tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, Pak. Nah, terserah. Pak, gelar sarjanaku saja tidak dapat mempengaruhi kehidupan. Bapak lihat sendiri. Aku semakin terpuruk. Sudah. Bapak tidak perlu ceramah lagi. Ceramah tidak akan menyelesaikan masalah, Pak. Ceramah. Ceramah katamu. Setiap orang tua mempunyai harapan terhadap anak-anaknya, Langit. Cukup, Pak. Ketika orang tua melihat anak-anaknya bertumbuh, harapan akan tetap menjadi harapan. Cukup, Pak. Cukup. Tapi harapan itu bisa berubah menjadi kecemasan. Ketahuilah, Langit. Keduanya berujung sama. Kebahagiaan anak-anaknya. Aku sudah puas, Pak. Aku puas. Kamu tidak boleh bicara kasar seperti itulah. Apa? Kasar? Mana kata-kataku yang kasar? Ini kemerdekaan berpendapat. Tapi setidaknya melihat niat baiknya. Begini jadinya, terlalu mendengar niat baik. Aku semakin tak berdaya menghadapi kenyataan hidup. Kenapa? Kenapa aku tidak dibiarkan memilih dan menentukan sendiri? Semua serba bapak. Semua serba orang tua. Kamu lihat aku. Aku sekarang menjadi orang yang gagap. Kamu terlalu pesimis memandang hiduplah. Iya. Mungkin. Tetapi mungkin juga selama ini aku dikondisikan sehingga aku selalu pesimis memandang kehidupan. Sekarang terserah padamu. Lang, sebentar lagi anak kita akan lahir. Iya. Kamu senang bukan? Iya. Kita akan segera memiliki anak pertama. Dan yang pasti keluarga kita akan semakin bahagia. Kamu ingin anak laki-laki atau perempuan? Kamu sendiri? Kalau aku Kalau aku laki-laki atau perempuan tidak masalah. Aku terima semua itu sebagai anugerah terindah dalam hidup kita. Kalau anak kita laki-laki, aku yakin dia akan tampan dan kuat seperti kamu. iya. Kalau anak kita perempuan,
Sebenarnya aku belum siap untuk memiliki anak. Apa? Maksudmu? Kamu tidak menginginkannya? Berani-beraninya kamu bicara itu kepadaku, Lang. Itu sangat menyakitkan. Sri, kenyataan memang menyakitkan. Tapi aku bicara jujur, Sri. Kita memang belum siap. Belum siap. Belum siap bagaimana? Kamu ingin menggugurkan kandungan ini? Apa tidak bertanggung jawabnya kamu sebagai suami, Lang? Sri, hidup kita saja sudah kesulitan seperti ini. Kamu tega melihat anak-anak ikut menderita. Mereka anak-anak, Sri. Beda dengan kita. Mungkin kita bisa mendustai rasa lapar kita dengan tertawa. Tapi anak-anak, Lang, aku setiap hari kerja mencari nafkah. Kamu hanya makan dan tidur di rumah. Aku tidak pernah persoalkan itu. Silahkan kamu nikmati hidupmu. Tapi untuk anak kita, kamu bahkan tidak merasa bahagia. Hatimu sudah mati. kamu pikir aku menikmati hidup? Lontang-lantung seperti ini. Kamu pikir aku menikmati? Melihatmu kerja siang dan malam. Kamu pikir aku menikmati? Pikiranmu buruk kepadaku. Oh, aku tahu. Pada selama ini, kamu tidak ikhlas menjalankannya sendiri. Ini bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Hidup terus berjalan. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Aku akan ke kota
Cari kerja. Lang, tetaplah di sini bersamaku. Aku akan bekerja mencari nafkah. Tetaplah seperti hari-hari kemarin. Semua akan baik-baik saja. Kamu di sini bersamaku. Aku akan bekerja seperti biasanya. Bekerja sebagai buruh di perumahan-perumahan. Dan kalau kamu bilang aku tidak ikhlas, dengarlah. Aku ikhlaslah. Bukankah semua ini untuk anak kita? Mencari pekerjaan memang tidak mudah. Tidak semudah para politikus bicara dan menjanjikan lapangan kerja. Apa hubungannya dengan politisi? Hah? Sudahlah, Lan. Urusi urusan diri sendiri. Itulah maksudku, Sri. Kesulitan hidup yang kita alami saat ini, kurasa bukan kesalahan kita juga. Ada tangan-tangan besar yang tak kasat mata, sengaja menempatkan kita untuk hidup seperti saat ini. Mereka melakukan upaya-upaya secara sistematis, terstruktur, dan masif. Kata-katamu sama persis saat kamu masih menjadi mahasiswa. Dan selama itu, perjuanganmu belum berhasil sampai saat ini, kan? Buktinya kita mengalami sendiri, kan? Terus gimana? Kamu pergi ke kota untuk kerja atau untuk demo? Ah! Monitor, monitor. Ya, langit masuk, masuk. Ayo, geser yuk, geser yuk, geser. Pegangan ya. Ya. Hati-hati ya langit, hati-hati, berjaya ya. Oke. Monitor. Kita geser. Ya. Tekan.
tidak ada. Kecuali kalau kamu mau pekerjaan yang aku tawarkan kemarin. Terima kasih, Jo. Aku sudah merepotkanmu. Jadi kamu mau terima? Tidak ada pilihan lain. Aku senang mendengarnya, Lang. Percayalah, kalau kamu tekun dan serius dalam bekerja, pekerjaan ini tidak akan berlangsung lama. Petugas pembersih kaca gedung bertingkat. Ya, benar sekali. Nanti aku ajari hal-hal teknis yang harus kamu kuasai, Lang. Dan itu sangat mudah. Yang penting kamu punya nyali, Lang. Oh. Kamu dulu juga jadi petugas pembersih kaca gedung bertingkat sebelum seperti sekarang ini. Kebetulan tidak, Lang. Tidak. Sejak awal aku di bagian ini. Bekal pengetahuan memang tidak dapat menentukan nasib ya. Setauku, kamu hanya lulusan sekolah dasar. Orang bilang aku bejo. Bejo. Ya, dan aku setuju. Aku memang orang yang beruntung saja. Tapi menurutku, kamu bisa menunjukkan siapa dirimu, Lang. Kamu ini kan orang yang berpendidikan tinggi. Ya toh? Maka tadi aku bilang, pekerjaan ini pasti buatmu hanya sebentar saja. Manusia yang terlalu menanggung beban berat. Aku tidak tahu apa aku akan sanggup mengangkat diriku sendiri berikut beban berat yang kubawa di pekerjaan ini. Sudah terbayang berat. Gedung-gedung semakin tinggi. Aku merayap pada dinding-dindingnya yang curam. Jo, kamu sukses kan? Ya, Kerjamu di kantor betul. dan semua orang bangga padamu. Tapi tidak ada yang berubah pada diriku, Lang. Aku tetap temanmu. Dan aku tetap menganggapmu sebagai temanku. Aku tidak ingin menilaimu. Kamu menjalani hidup dengan upayamu sendiri. Kamu memilih apa yang harus dan tidak harus kamu lakukan atas kehendak bebasmu. Dan aku hargai itu. Langit, Langit. Kamu ini gak usah berbelit-belit. Seperti ngomong sama siapa kamu ini? Aku Warjo, Lang. Tukang ngarit rumput buat kerbau-kerbau milik Pak Lurah dulu. Iya, betul. Masih ingat tuh? Iya. Dan kamu adalah Warjo, orang yang telah menolong. Sehingga aku punya pekerjaan di sini. Kamu yang juga menolong. Ketika istriku butuh biaya persalinan. Sudahlah, sudah. Apa yang aku lakukan karena kamu adalah teman. Dan sebenarnya kamu juga banyak menolongku, Lang. Tidak semua orang, Lang, mau bekerja seperti kamu sekarang ini. Bergelantungan di ketinggian. Dan aku tahu, Lang, nyawa risikonya. Aku sendiri tidak mampu, Lang. Dan tidak setiap orang mampu. Tapi kamu mampu, Lang. Aku rasa itulah kekuatan terbesar yang kulihat sama kamu.
berani menaklukkan dirimu sendiri atas rasa takut dan atas ancaman kematianmu. Sebenarnya aku tidak mampu kalau boleh jujur. Tapi katamu aku harus berani. Ya, Dan untuk berani tidak perlu ijazah tinggi kan? Untuk bisa berani hanya butuh ketololan dan kekonyolan. Dari atas ketinggian, kemudian aku tahu, semakin tinggi posisi, semakin banyak hal yang bisa kita lihat. Menawarkan keindahan visual yang tidak pernah aku dapatkan ketika aku di bawah. Dari ketinggian pula, sekarang aku mudah sekali merasa kosong. Loh. Waduh, Lang. Aduh. Langit. Kamu gak boleh seperti itu saat bekerja, Lang. Pikiran kosong akan membuatmu lupa. Bekerja itu ya harus fokus. Bahaya buat keselamatanmu, Lang. Fokus ya saat bekerja, jangan melamun. Jo, Ya, sebenarnya aku ingin pulang. aduh. Langit. Kalau kamu kangen sama keluarga, kamu kan bisa menelpon, video call ke. Kalau setiap kangen kamu pulang kampung, kapan kamu bisa mengumpulkan uang? Menabunglah sedikit demi sedikit. Toh apa yang kamu lakukan di sini juga buat anak istrimu kan? Iya, Jo. Tabung ya. Monitor. Ya, langit. Kerja lagi yuk, kerja. Nah, gitu semangat dong. Pegangan. Nah. Langit. Jawa, masuk. Hati-hati ya, cuaca lagi buruk-buruknya ini, ya kan? Pegangan, waspada, fokus. Ya, siap.
yang dari atas sih. Geser. Kita geser. Ya, pegangan. berputar di hatinya, terdesak di otaknya. Gelar guru riwayat tentara manusia. Ambil air. Bajingan sakit, Cok sakit. Sakit, Cok. Loh, kamu kok kenapa? Ya kenapa? Makanya, Mas. Hati-hati. Walah, Dia terlalu ngoyo. betul ngoyo. Sedikit-sedikit Nah, saja. betul. Waduh, sakit. Bagaimana? Kita bawa ke rumah Ayo, sakit. ya? rumah sakit. Tidak usah. Nanti juga sembuh sendiri. Mas, kalau udah mau dibawa ke rumah sakit, jangan bilang-bilang mandor ya. Kalau kita ketahuan mandor, kita semua yang disalahkan. Betul itu. Nah, terus masnya maunya gimana? Aku di sini saja. Mas, kalau besok aku udah kerja, ya udah dapat uang. Sebentar. Mas, ini ada sedikit uang. Masnya pulang saja. Istirahat di rumah. Pijet, kanggo pijet. Pijet, Pak. Ada uang? Ya ada dong. Ayo, kasihkan dong. Cepat.
bekerja tanpa dibekali alat pengaman. Apa mereka tidak tahu Ya tahu. tentang resiko kerja? Cuma pura-pura nggak tahu saja, Mas. Iya, kita kan rakyat kecil toh, gajinya ya pas-pasan. Tapi soal keselamatan kan penting, deh. Ya penting. Lebih pentingnya ya masuk kantong. Dikorupsi. Aku akan pergi saja dari sini. Mau kemana? Di tempat lain. Belum tentu ada pekerjaan. Aku akan keluar saja. Kita sudah kerja banting tulang. Tetap saja tidak dan ganti. Kita juga bisanya apa? Tidak bisa apa-apa. Sudahlah. Terima saja. Jangan gengsi. Nah, Tidak usah gengsi kamu. Hei, aku tidak gengsi. Loh, kalau tidak gengsi, ya diterima saja apa adanya dong. Nah, terima saja. Ya. saja, Pak. Aku tidak gengsi. Kalian saja yang tidak punya otak. Hei, kau bilang apa? Kamu punya otak, mungkin. Tapi kamu jelas tidak punya hati. Jing, apa kata? Tadi kamu bilang aku gengsi. Ya, Sekarang tidak punya hati. Ingat. Mas, kalau kamu punya hati, kamu tidak meninggalkan pekerjaan loh. Hah? Hei, kau mau kasih makan anak istrimu dengan
Monitor, monitor. Langit ya, monitor langit. Ya, geser yuk, kita geser. Ih, semangat banget nih langit nih. Pegangan. Ya. Gimana langit? Kenapa itu tadi? Ada apa? Ya.
atas hasil kerja perusahaan. Ayo. Bahkan banyak loh kok di antara mereka yang mau jadi pelanggan tetap. Oh iya? Oh, Warjo dilawan. Ciamik, Jo. Ciamik. Tapi jangan sampai lepas pengawasan loh, Jo. Anak-anak itu kalau tidak diawasi, suka kerja seenaknya sendiri. Loh, berapa kali aku mendapati mereka malah ngorok, padahal masih jam kerja loh, Jo. Tenang tak tenang kok. Nah ngopo? Serahkan sama WA Warje Ojo. Warjo. Pasti beres. Beneran lo ya? Tenang kok, tenang. Ini, Jo. Semester kedua nanti, aku pengen memperluas usaha, Jo. Asik. Iyalah, masa cuman jasa bersih-bersih kaca gedung bertingkat kayak gini terus ya? Kalau boleh tahu, usaha apa itu kok? Kalau bisa aja, kontraktor, wah, atau developer lah. Waduh, 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 Kak Alun. Ide Gimana? bagus itu Bagus, kok. Pak? Iya. Apa gak kepikiran kok? Apa? Kalau kita ikut investasi di IKN kok? Ika. Ya. Bercanda kamu. Duitku ya belum cukup lah. IKN buat mereka aja, Jo. Para konglomerat. Aku ambil yang kecil-kecil aja, Jo. Ini serius kok. Apa? Informasi A1. Apa? Saya ada kenalan di sana yang bisa diajak negosiasi kalau kok Alun mau. Kenalan? IKN. Enggak. Gimana kok? Gimana? Nggak mau aja. Orang sekarang itu sudah cerdas-cerdas aja. Kritis lagi. Udah lah. Aku mau bisnis dengan cara yang baik-baik saja, Jo. Kok Alun. Memang kok Alun bisa berkembang pesat seperti sekarang ini. Itu dengan cara yang baik-baik saja. Jujur. Jujur. Cara-cara seperti itu memang bisa, Jo. Tapi dulu, waktu orde-orde terdahulu, sekarang beda, Jo. Zaman sekarang ini ya, niat baik mau membantu saja, bisa kena pasal gratifikasi. Susah sekarang itu. Ya juga ya kok. Kita sudah nggak bisa macam-macam lagi sekarang itu. Makanya, Jo, daripada kita hancur sendiri, lebih baik kita bisnis dengan cara yang baik-baik saja lah. Susah sekarang itu tuh. Sudah. Jangan nangis kok. Sudah. Tapi, Jo, yang kamu omongkan tadi itu ya ada benernya juga, Jo. Yang mana ini? Kalau kita memang punya ambisi besar untuk memperluas usaha, apalagi ke bidang-bidang yang baru, ya mau nggak mau kita memang butuh dukungan dari berbagai pihak, Jo. Termasuk dagangan pusat. Tadi kan saya sudah bilang kok. Iya. Saya ada beberapa koneksi di sana. Kalau perlu kok, kita gunakan cara-cara yang tidak terlalu konvensional lagi kok. Maksudnya? Ya. Bisnis memang menuntut kita untuk selalu bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Ya toh? Wajar itu. Tapi ingat, Jo, kita tetap harus menjaga reputasi perusahaan. Ngerti maksudku? Tentu kok, tentu. Iya. Maksud kok Alung, kita harus pintar dalam bermain, bukan? Itu, Jo. IKN. Oh iya kok. Apa? Ini ada pengajuan pinjaman. Tolong dibantu ya kok. Siapa? Langit kok. Langit. Iya kok.
sudah sering aku bantu. Kamu tahu sendiri kan? Tahu kok. Nah sekarang kamu datang lagi mau pinjam lagi. Tolonglah kok. Kali ini saja. Aku berjanji kok. Tidak akan minta tolong lagi. Aku tidak butuh janjimu. Yang aku butuh itu kepastian. Pinjamanmu itu mau kamu kembalikan kapan? Ya secepatnya kok. Alah. Aku kan baru mengumpulkan di sini. Langit. Bukannya aku nggak mau bantu kamu. Bukan sama sekali. Tapi namanya orang hidup itu kan harus berjuang toh. Kamu ngerti nggak arti kata berjuang? Ngerti kok. Di sini juga saya lagi berjuang kok. Kamu itu ya, yang berjuang itu tuh mulutmu tok ini loh. Tapi yang kamu lakukan jauh dari kata berjuang. Aku dulu juga kayak kamu, Lang. Hidup susah. Tapi aku keras berjuang. Kalau perlu, lupakan waktu. Pokoknya kerja. Zaman dulu, banyak teman-temanku setiap malam minggu ngajak pergi, jalan-jalan, bersenang-senang. Kamu pikir aku nggak pengen, Lang? Pengen, Lang, pengen! Tapi aku bertahan, Lang. Aku mikir, aku kerja susah payah, nabung sedikit demi sedikit, terus mau dihabiskan begitu saja untuk foya-foya. Wow, rugi dong. Perasaan saya juga tidak berfoya-foya kok. Itu cuma contoh, Langit. Contoh bahwa berjuang itu seperti itu. Harus berani keras sama diri sendiri. Lah kamu kerja aja nggak pernah beres. Kamu itu jadi orang memalukan. Sana, bereskan dulu pekerjaanmu. Iya kok. Ayo, Jom. Iya kok. Kamu sudah bosan kerja di sini. Wah, Aku sudah mencarimu kemana-mana. Rupanya kamu di sini. Apa kabarmu, sayang? Kamu masih ingat aku kan? kamu siapa ya? Aku Zelda. Zelda. Aku tidak punya teman yang bernama Zelda. Siapa kamu sebenarnya? Aduh, kamu itu sudah pikun ya rupanya. Sekarang aku dipanggil Zelda. Dulu namaku Rohaya. Rohaya. Ya, sudah ingat? Sekarang panggil aku Zelda saja. Rohaya. Oh, kamu yang dulu jadi sekretaris BEM itu. Ya, Ini kamu. ya, aku sekretarismu. Dulu kamu presiden BEM-nya.
yang mau membantu kita. Siapa yang membantu kita? Ketimpangan sosial ini terjadi secara sistematis. Aku tidak menggarisbawahi kata membantu. Terus Aku menekankan kata bersekutu. bersekutu. Ya, idealisme kita tiba-tiba sampah begitu kita mendapatkan roti setelah seharian menahan rasa lapar. Lah, aku tidak mengerti maksud. Langit, ayolah, kamu itu cerdas. Jangan pura-pura belahan begitu. Kamu memilih tidak mau bersekutu dengan mereka, dan kamu harus menjalani hidup susah seperti saat ini. Jadi ini bukan soal kekuatan besar yang melakukan upaya sistematis untuk memojokkan hidupmu. Ini pilihanmu sendiri kan? Apa mau? Sebagai teman baik, sebagai mantan terindah, aku merasa kasihan melihatmu seperti ini. Langit, ayolah, ikutlah bersamaku. Langit, ayo ikutlah bersamaku. Ayo langit, ikutlah bersamaku. Ayo langit, ikutlah bersamaku. Mau kemana? Bersembunyi. Siapa kamu? Borokmu. Hei, kau jangan main-main. Aku main-main. Kau pikir kau tidak menemukan? Borokmu itu lebih bau, lebih bacin. Bikin muntah kau. Hei, kamu jangan main-main. Aku tidak segan-segan menghabisi. Kamu kurang ajar. Aku kurang ajar. Pikirmu kau tidak kurang ajar. Saat menginginkan uang yang bukan milikmu. Pikirmu kau normal. Saat berhasrat membunuh teman. Pikirmu kau punya adab. Saat bernafsu menginginkan istri temanmu. Apa kamu? Anjing. Berani-beraninya kau menuduhku serendah itu. Seolah-olah kamu lebih tahu aku daripada aku sendiri. Memangnya kamu siap? Kamu terkejut ya? Mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Kamu memang rendah. Kamu lucu saat melihat tumpukan uang. Gila. Seperti anjing kurap yang kelaparan. Matamu menyala. Melihat teman-temanmu yang sukses. Kamu cemburu mendengar
yang nampak bahagia. Bukan cemburu ya. Kamu sakit hati. Semua yang kamu katakan tidak benar orang asing. Ya, itu. Iya. Sehingga kau punya hasrat untuk bunuhnya. Semua tidak benar orang asing. Dan ya, aku sakit hati. Tak bisa mulut. Apa yang kau mau? Aku? Bagaimana? Kalau aku menginginkan tubuh istri temanmu, tubuhnya mantap, sema. Kalau berkata-kata, suaranya merdu di telinga. Ya, aku menginginkannya. Bagaimana? Ya, coba. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Bagaimana? Bagaimana? Aku menginginkannya. Kau selalu begitu. Mengeluh, mengumpat, marah seperti setan. Kamu tidak pernah ingin melihat dirimu sendiri. Apa? Kamu lagi ikut-ikut bicara. Hei, kau dengar? Aku tidak kenal kalian. Jangan coba-coba mengomentari hidup. Jatuh bangun dan semua pengalaman hidup. Aku yang hadapi. Kau tak perlu bercampur. Duduklah di sini di sebelahku. Aku akan menceritakan sesuatu kepadamu. Sinilah. Ayo. Apa sebenarnya yang kamu cari? Aku tidak tahu. Kakimu sudah melangkah, tapi kamu tidak tahu hendak kemana. Itulah aku tidak suka dengan kamu. Aku terpenjara dalam dua mimpi antara rasa bersalahmu. Kamu tahu, aku ini tidak kekal. Aku pasti akan mati. Seluruh hidupku akan dihabiskan di sini. Di suatu tempat yang sunyi, tanpa keindahan sama sekali. Hidup semakin lama semakin menakutkan. Semua orang menjadi ancaman buatku. Aku tahu. Aku tak berdaya menghadapi kenyataan hidup. Terlalu sakit. Terlalu pahit. Terlalu parah. Dan aku tidak punya harapan untuk kembali lagi. Itu kan pilihan bebas, sebagaimana yang kamu lakukan selama ini. Kenapa aku dilahirkan sebagai pemberontak? Kenapa kamu dilahirkan sebagai pemberontak? Karena itulah hidupku menjadi rusak. Jiwaku menjadi liar. Seluruh pemikiranku tercium bagai bau kotoran yang menyengat. Membuat semua orang berpaling muka.
Aku terjebak. Aku tidak bisa kemana-mana lagi untuk melanjutkan hidup. Siapa yang menjebakmu? Kamu. Kamu yang telah menjebak. Seharusnya aku tidak mendengar omonganmu. Kamu yang membuat aku merasa bersalah. Buat aku berhenti di sini. Buat aku harus menghentikan langkah. Lalu, buat apa kamu itu? Aku lelah. Aku putus asa. Aku tidak ingin kemana-mana lagi. Sudah. Jangan mengajakku berdebat tentang hidup. Kamu ingin hidup sukses? Tidak. Kamu ingin hidup bahagia? Juga tidak. Lalu, buat apa kamu hidup? Aku tidak ingin terjebak lagi. Siapa yang menjebakmu, Sapa? Kamu emang tidak berguna. Kamu memang berguna. Kamu emang tidak berguna. Hendak kemana kalian? Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Tergantung, gantung. Sepi. Mereka bilang aku tidak berguna. Sampah. Pecundang. Sukses dan bahagia. Kurasa bukan itu akhir dari kembara yang aku inginkan. Ya, benar. Aku merindukan makna. Ya, hidup yang bermakna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, adanya berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Nama Saudara Langit. Nama Saudara Langit meninggal pada usia 3. Langit ceritanya gimana, Pak? Kaget, Mas. Mendadak sekali. Sabar, Pak ya. Iya, Mas. Kalau itu sabar. Tapi anak istrinya yang kasihan. Sorry Asri, saya baru bisa datang kemari. Ini sekalian nganter bos saya dan beliau juga bosnya Langit, Pak Alum. Cerita yang sebenarnya aku gimana Tasmi? Saya tidak tahu, Jo. Kalau malam itu malam terakhirnya, malam itu dia sempat nelpon sampai larut malam. Lalu aku tanya, katanya besok mau berangkat pagi. Kok jam segini belum tidur? Padahal sorenya Langit sempat video call sama anaknya. Lalu dia jawab, aku tidur besok saja di bis. Kalau tidur sekarang, takutnya bangun kesiangan. Memangnya kamu gak ada firasat apa-apa sih? Langit bilang apa? Tidak ada, Jo. Seperti biasa. Tiap minggu dia nelpon, lalu video call sama anaknya. Cuma kemarin dia sudah dapat tiket bis untuk pulang. Tapi agak aneh. Tiba-tiba dia pengen pulang.
Ya Sri, ya sudah. Kamu yang sabar dan tabah ya Sri. Semoga langit husnul khotimah. Sri, kami turut berduka cita ya Sri. Kami juga kaget waktu dengar kabar langit kecelakaan di tol. Langit itu orang baik, Sri. Dia memang sempat pamit sama saya. Dia bilang mau pulang sebentar untuk nyekar di makam ibunya. Sri, bener itu. Sore itu langit memang sempat pamit ke kami. Ya biasa Sri, sambil ngebon. Langit punya hutang berapa kok? Kalau dihitung-hitung ya banyak Sri. Jo, dan Sri, soal itu tidak usah kamu pikirkan. Ya, saya anggap langit tidak punya hutang sama saya. Ya Sri. Ini kami ada sumbangan duka cita buat kamu sama anakmu. Ini tidak banyak Sri, tapi terima saja sebagai tanda kehilangan kami atas kepergian langit. Terima ya Sri. Terima kasih kok. Iya. Terima kasih Cu. Ya, sama-sama Sri. Terus terang Sri, keberanian dan ketekunan langit dalam bekerja itu sebuah pengorbanan yang besar. Bergelantungan di ketinggian dengan risiko yang tinggi, tidak semua orang mau loh Sri. Tapi langit sanggup. Dan saya tahu betul dia bekerja keras untuk itu. Sekarang malah saya yang merasa kehilangan. Karena saya pasti akan sulit untuk mencari orang yang seperti langit yang sanggup mengerjakan tugas itu. Untuk Pak Halung, Warjo. Bila langit punya salah, minta maaf ya. Tidak ada Sri, tidak ada. Terima kasih sudah datang kemari. Ya. Jadi silakan, monggo. Oh iya. Monggo, Cok. Pak Halung. Kayaknya belum datang ya Pak? Iya Pak. Jam berapa? Silakan duka cita deh Pak. Waalaikumsalam Pak. Jangan tunggu Pak Yai. Ya apa Pak Yai, Pak Yai. Maaf terlambat, tadi ada tamu. Tunggu loh Pak Yai. Tunggu Pak Yai. Pak Yai. Nuwun, Pak Yai. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, wabil khusus saudari Sri beserta keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai acara tahlil 3 hari meninggalnya saudara langit. Semoga semua amal ibadahnya diterima dan semua dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi ta'ala al-Fatihah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah